Hai, saya Rosita. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan. Ada yang tahu nggak sih lingkungan itu apa? Ya, benar sekali. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Lingkungan itu juga dapat diartikan sebagai sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Nah, kondisi tersebut mencakup keadaan antara sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, dan energi surya. Selanjutnya adalah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah tempat terjadinya proses kehidupan yang harus selalu dijaga kelestariannya. Hal ini dikarenakan lingkungan alam dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai tempat untuk bertahan hidup. Selain manusia, lingkungan alam juga dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang biak. Contoh lingkungan alam yaitu ada gunung, bukit, lembah, laut, pantai, selat, sungai, dan masih banyak lagi. Nah, lingkungan alam itu memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan kehidupan semua makhluk hidup. Nah, apa saja sih manfaat dari lingkungan alam? Oke, mari kita bahas. Lingkungan alam itu memiliki manfaat seperti tempat untuk bertahan hidup, tempat untuk menyediakan tanah, tempat untuk menyediakan air, tempat untuk menyediakan oksigen, tempat untuk menyediakan sumber daya alam, tempat untuk menyediakan sumber makanan, tempat untuk menyediakan mikroorganisme, dan masih banyak lagi. Adalah definisi lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk dan dimodifikasi oleh manusia dengan tujuan tertentu. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, lingkungan buatan berbeda dengan lingkungan alam. Nah, lingkungan buatan berbeda dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alami. Lingkungan buatan direncanakan dan dibangun oleh manusia dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Lingkungan buatan dapat berupa fisik seperti bangunan dan infrastruktur maupun non-fisik seperti sistem sosial dan budaya. Selanjutnya adalah ciri-ciri lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia. Lingkungan buatan tidak terbentuk secara alami melainkan dibuat dengan sengaja oleh manusia. Memiliki fungsi tertentu. Setiap lingkungan buatan memiliki fungsi tertentu seperti untuk tempat tinggal, untuk bekerja, belajar, beribadah, dan lain sebagainya. Lingkungan buatan juga terus berubah dan selalu berubah dan berkembang dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Nah, yang selanjutnya adalah contoh lingkungan buatan fisik. Yang pertama ada rumah, kompleks, perumahan. Yang kedua ada jalan raya, jembatan, bandara, dan stasiun kereta api. Yang ketiga ada bendungan, waduk, dan irigasi. Yang keempat ada pabrik, gudang, pembangkit listrik. Dan yang terakhir ada taman, kebun binatang, dan pusat perbelanjaan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah lingkungan buatan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Namun lingkungan buatan juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk menjaga kelestarian lingkungan buatan dengan
menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah manfaat lingkungan alam dan buatan. Apa sih manfaat lingkungan alam dan buatan itu? Nah, lingkungan alam dan buatan sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, alam memberikan banyak sekali manfaatnya bagi kita. Misalnya, hutan menghasilkan oksigen yang kita hirup dan menyerap karbon dioksida yang berbahaya. Yang kedua yaitu pohon-pohon juga menyediakan tempat tinggal bagi banyak hewan. Ada juga sungai dan laut memberikan air yang kita butuhkan untuk minum, mandi, dan mencuci. Selain itu, alam menyediakan makanan seperti buah-buahan, sayuran, ikan, dan daging. Di sisi lain, lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah kita semua sebagai manusia. Lingkungan buatan juga sangatlah penting. Sebagai contohnya, rumah memberikan kita tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi kita semua. Yang kedua yaitu ada sekolah, adalah tempat kita belajar dan mendapatkan ilmu. Ada juga taman yang menyediakan tempat untuk bermain dan berolahraga, sehingga kita bisa tetap sehat, bukan. Selain itu jalan-jalan memudahkan kita untuk berpergian di suatu tempat ke tempat lain. Dengan menjaga lingkungan alam dan buatan, kita dapat memulai dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan itu bisa mencemari lingkungan dan merusak keindahan serta kesehatan alam. Yang kedua, kita bisa menghemat penggunaan air dan listrik. Misalnya, dengan mematikan keran saat kita menggunakan dan mematikan lampu jika tidak diperlukan. Yang ketiga, kita bisa menanam pohon atau merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Pohon dan tanaman membantu menghasilkan oksigen dan penyerap karbon dioksida. Di lingkungan buatan, kita bisa menjaga kebersihan dan keindahan fasilitas umum seperti taman dan jalan, serta merawat bangunan agar tetap berfungsi dengan baik. Dengan menggunakan langkah-langkah kecil yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga lingkungan alam dan buatan. Nah, hasilnya tersebut, kita akan hidup di tempat yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Nah, setelah menjaga lingkungan alam dan buatan, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat yang berharga. Yang pertama, kita akan menikmati udara yang bersih dan segar. Yang kedua, pohon dan tumbuhan yang kita tanam akan menghasilkan oksigen dan menyerap polusi udara, sehingga kualitas udara menjadi lebih baik untuk kita hirup. Ada juga air yang kita gunakan akan lebih bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Kita akan membantu menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut. Hal itu juga penting karena air yang bersih sangat dibutuhkan untuk kita minum, memasak, mandi, dan keperluan sehari-hari lainnya. Yang ketiga yaitu lingkungan yang terjaga dengan baik akan menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman dan sehat bagi kita semua. Misalnya, rumah dan sekolah yang bersih dan terawat akan membuat kita merasa lebih nyaman dan fokus untuk belajar. Taman yang hijau dan bersih. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi dari kami. Semoga materi lingkungan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.